Oke. Baik, Tor akan segera mulaikan trompe proses belajar hari ini. Hari Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021. Ya. Dan kegiatan kita ini akan dibuka dengan doa oleh Israel Sambo. Jadi silakan Israel untuk membuka kegiatan kita dengan doa. Silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas tuntunan doa dari Israel. Kali ini kita akan memulaikan kegiatan belajar dan tolong Anda juga harapkan diperhatikan, ntar buka materi dan akan share screen. Jadi benar akan share screen. Ada yang gabung tadi tapi nggak tahu sudah lari kemana. Jadi benar akan share screen untuk materi kita yang akan disajikan. Bentar ya. Sabar dikit. Oke. Coba ditunggu. Coba diperhatikan apakah sudah tampil di monitor kamu masing-masing. Sudah? Coba bersuara. Sudah. Oke. Jadi materi kita masih berada pada bagian yang inti yaitu berpikir komputasional. Tetapi kali ini Torang akan beralih ke bagian yang berikut yaitu pemecahan masalah. Nah, mungkin Ngoni so dengar kan apa ini pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini di dalam bahasa kerennya itu disebut dengan istilah problem solving. Nah, sebelum Torang masuk ke inti, di sini Torang akan lihat dulu ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah dapat memecahkan masalah tertentu melalui proses yang direncanakan yang mungkin tidak dapat dicapai dengan segera. Nah, itu menurut siapa itu? Seorang ahli yang namanya Sadghani, ya, Sadghani. Kemudian ada satu ahli lagi yang mengatakan begini, pemecahan masalah itu adalah namanya apa ya? Polia, ya. Dia mengatakan di sini adalah usaha untuk mencari jalan keluar dari satu kesulitan. Nah, bagi satu orang lagi, ya, akan ambil 3 ahli di sini namanya Goldenstein dan Roslin dan Misu, ya. Di sini mereka mengatakan bahwa pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang membutuhkan modulasi dan kontrol daripada rutinitas atau keterampilan dasar. Memang agak sulit sekali kan? Jadi tolong ambil beberapa yang sudah sampaikan di sini. Ada 2 yang connect, yaitu yang pertama, pemecahan masalah di sini adalah memecahkan masalah tertentu melalui proses yang direncanakan. Yang mungkin saja ini dapat dicapai dengan segera atau bisa juga dengan waktu yang agak lama. Kemudian yang kedua yang mereka merasa agak oke di sini adalah mencari jalan keluar dari suatu kesulitan gitu. Jadi dari beberapa pernyataan di sini Menir boleh ambil salah satu di antara 3 ini adalah pemecahan masalah adalah usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan gitu. Nah, kamu pasti pernah menghadapi masalah dan sampai sekarang kamu selalu berada dalam masalah. Benar juga seperti itu.
Menir berhadapan dengan kamu karena Menir akan dijanjikan untuk mendapatkan upah dalam mengajar. Katakanlah begitu ya. Jadi kalau siapa yang bekerja berarti dia ada ada upah gitu ya. Kemudian di sini torong masuk pada bagian yang berikut adalah konsep ya. Adalah konsep pemecahan masalah. Nah, dalam menyelesaikan masalah tentu harus ada konsep. Ada hal-hal ini nanti akan turunkan DP bahasa supaya gampang mengerti. Jadi pertama di sini adalah pengertian pemecahan masalah. Apa so DP pengertian pemecahan masalah? Gitu. Jadi bagaimana ini ya pengertiannya? Torang akan kembali seperti pernyataan di atas adalah bagaimana torang bisa terlepas dari masalah. Jadi masalah yang torang buat itu bisa dituntaskan dengan cepat dan waktu yang tepat gitu. Nah, di sini kita masuk pada tahapan pemecahan masalah. Dalam masalah yang kita hadapi itu ada beberapa tahapan yang akan kita hadapi, yaitu pertama, memahami masalah. Ya. Jadi kita bisa memahami masalah yang kita hadapi, yaitu pertama, orang boleh lihat di sini, orang pahami dulu. Nah, di sini langkah pertama dalam memecahkan masalah adalah dengan memahami masalah itu dulu. Kemudian kamu kamu sebagai siswa di sini perlu mengidentifikasi ya apa yang kamu ketahui, kemudian apa yang ada, kemudian ukurannya mungkin, kemudian hubungan dan nilainya, kemudian apa yang kamu cari, gitu. Jadi kamu sebagai siswa misalnya kan ada keinginan mau beli HP, bagaimana DP cara? Ya, silakan tanya ke orang tua. Kalau belum mampu ya jangan paksa nih. Ya cuma kasih ingat seperti itu. Kemudian ada beberapa saran untuk dapat membantu kamu sebagai siswa untuk bisa memahami masalah yang misalnya terjadi sangat kompleks. Yaitu pertama, mengajukan pertanyaan apa yang diketahui dan yang dicari. Gitu. Jadi masalah apa itu? Kemudian bisa menjelaskan masalah dalam bentuk kalimat yang sederhana atau dengan kamu bahasa sendiri. Kemudian dapat menghubungkan dengan masalah lain yang serupa. Jadi ketika kamu menjalani kehidupan itu mungkin kamu cuma bisa menghadapi satu masalah. Dalam waktu yang bersamaan kamu bisa menghadapi beberapa masalah. Misalnya mau datang ke sekolah, apa yang harus kamu lakukan? Misalnya, kita mau persiapan mau mandi, tapi ada yang mau bikin lebih dulu. Teru air panas dulu. Sementara teru air panas, ngana kan sementara teru air panas, ngana basapu di kintal dulu sambil menunggu air mendidih begitu. Jadi ada dua masalah yang berbeda di sini yang bisa kamu jalani secara bersama. Kemudian fokus pada bagian penting dari masalah. Nah, jadi kalau kamu mau sekolah jangan lupa ingat mau pegang HP, mau chatting sana, chatting sini, mau itu DP nama mau tambah masalah. Karena kamu belum bisa menghadapi masalah yang lebih dari 2 atau 3. Mau error kamu ya. Kemudian mengembangkan model. Nah, mengembangkan model di sini kalian boleh mau lihat, sementara basuh sapu, dicek tuh tuh air ada teru, so mandi atau belum. Nah, kemudian ketika nanti orang akan menyelesaikan masalah, misalnya besok ya, jadi itu kegiatan rutinitas. Kamu bisa menggambarkan dalam bentuk diagram. Kita kotek kalau hari-hari kita kegiatan begini. Kita bangun pagi begini, kita mau begini. Supaya kamu bisa menstrukturkan apa yang akan kamu lakukan. Jadi itu ya, yang pertama memahami masalah. Kemudian yang kedua. Nah, kedua adalah merencanakan solusi. Ya. Jadi kamu sebagai siswa di sini perlu mengidentifikasi ya operasi yang yang terlibat dan strategi yang terlibat itu diperlukan untuk memecahkan masalah yang diberikan. Jadi kamu identifikasi, kemudian cari strategi ya.
Nah, di sini, untuk memecahkan masalah ini, khususnya untuk, rencana dan solusi, di situ benar boleh, bagi di sini ada misalnya pertama kamu boleh menebak, apakah kenapa kita dapat panggil, guru dapat panggil, apa sebab? Nah, menebak, oh kita stuck karena, apa namanya, nyenak bikin tugas sehingga tak dapat panggil, nah gitu. Katakanlah menebak. Kemudian kedua, mengembangkan model. Aduh kalau kita dapat panggil, apa kan kita mau bilang ke guru ya, alasan apa yang harus kita bilang, nah gitu. Kemudian membuat sketsa, aduh kalau kita dapat panggil, aduh kita mesti bagaimana ya, kita bersikap bagaimana, sehingga guru itu nyenak mau marah ke kita, berarti kita harus siapkan ini. Atau kita boleh katakan bahwa kita ada halangan karena kita, mengikuti, kegiatan ini atau kegiatan itu misalnya. Atau ada hal-hal yang sangat penting sehingga kita tidak bisa, selesaikan. Kemudian keempat misalnya menyederhanakan masalah. Jadi jangan kamu terlalu tegang ketika dipanggil, guru panggil, "Aduh tak so takut mau menghadap, aduh jangan benar semua begini, semua begitu." So banyak, apa namanya, so banyak pikiran yang muncul penghuni sehingga kamu jadi bingung-bingung. Jadi kamu harus bisa menyederhanakan masalah, jangan terlalu susah membuat pikir. Kemudian yang kelima di sini mengenali pola. Jadi ketika kamu mau dipanggil, "Aduh kita musti begini ya." Jangan kita pikir tuh guru mungkin sementara baca cerita dengan orang lain kemana masuk, itu ndak akan connect, guru balik marah pangana, atau orang tua akan marah ketika kamu masuk kemudian kamu tre-tre begitu dong bilang eh. Kemudian membuat tabel. Nah, membuat tabel sini bukan berarti ngoni membuat tulis bikin tabel. Kamu bisa membuat itu step-step apa yang akan kamu lakukan ketika dipanggil. Nah, gitu ya. Jadi kemudian kalau kamu sudah bisa, membuat apa yang diinstruksikan dari nomor 1 sampai 5 tadi, nah di situ kamu bisa bereksperimen atau kamu, mensimulasikan ya. Jadi ketika dipanggil itu kamu kan tunggu berpikir dulu, ingat tuh langkah 1, 2, 3, 4, 5 kemudian kamu laksanakan itu ya. Laksanakan itu berarti kamu langsung menghadap kepada guru atau kepada orang tua yang memanggil kamu. Nah, ketika sudah ya, orang akan, sudah dipanggil apa kamu dapat marah atau dapat teguran atau dapat pujian, nah kamu bisa bekerja mundur, ya. Bekerja mundur di situ kamu bisa melihat, nah ini kemudian boleh buka cerita sedikit, misalkan kamu ada permainan apa kek atau misalnya kamu mengunjungi satu hutan yang cukup lebat, yang tempatnya kamu belum pernah pergi akang. Nah, kalau biasa di pramuka itu dia harus kasih tanda. Oh kita ikut sini kita kasih tanda Kang ini dia. Saya tuh kayu ini tak putok ka sadiki supaya kita mau dapat tahu bahwa kita udah lewat di sini. Nah gitu. Jadi itu bekerja mundur. Sesudah itu menguji semua kemungkinan. Nah, kalau menguji semua kemungkinan, jadi ketika kamu dipanggil ya, dapat marah, dapat pujian atau apa, kamu menguji. Aduh, ternyata kotek kita begini. Kita mesti ada perubahan begini karena kita tadinya ndak melakukan apa yang diinginkan oleh guru atau diinginkan oleh orang tua gitu. Kemudian menetapkan analogi. Nah, jadi menetapkan analogi di sini kamu langsung bersikap, oh dari yang sebelumnya kita pamalawang berarti kita semesti dengar-dengaran gitu. Kemudian yang terakhir mengklarifikasikan data dan informasi. Nah, itu ada hubungan dengan yang menetapkan analogi. Jadi kamu harus bisa apa namanya? Mengklarifikasi data. Jadi kamu sampaikan, kenapa enggak bikin tugas? Nah, kamu bilang, oh Bapak guru, Ibu guru, kita enggak bikin tugas karena semalam mati lampu begini-begini dan seterusnya. Tapi ya masuk akal ya, jangan tukarang-karang gitu. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga di sini, yaitu di sini kamu bisa lihat melaksanakan rencana. Bagaimana itu melaksanakan rencana? Dalam bahasa keren itu biasa disebut dengan carry of the plan gitu ya. Itu melaksanakan rencana atau biasa disebut dengan dalam bahasa kerennya atau carry of the plan. Nah, apa yang diterapkan ya, dijelaskan ya, tergantung pada apa yang direncanakan gitu. Jadi apa yang udah bilang berarti seharusnya itu yang uni backing gitu. Nah, sebelumnya ada juga yang termasuk dalam hal-hal yang bisa masuk pada carry of the plan, yaitu pertama
kamu bisa mengartikan informasi yang diberikan ke dalam bentuk bahasa atau dalam bentuk perhitungan, ya. Misalnya kalau orang mau pergi di sana kira-kira berapa Kang biaya mau mau dipakai, ada berapa orang, kemudian kira-kira jam berapa, kalau kita ke sana kira-kira DP selisih waktu berapa. Nah, jadi boleh dalam bentuk matematika toh. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, menjelaskan strategi selama proses perhitungan yang berlangsung secara umum pada tahap yang ini ya untuk melaksanakan strategi, kamu sebagai siswa di sini perlu mempertahankan rencana yang sudah dipilih. Nah, di sini benar mau saya ajar kamu harus ada integritas. Jadi bukan integritas yang salah, belajar yang tidak bagus. Kalau kamu pernah lihat satu ajaran yang baik, kemudian ada ngunipe teman bilang, oh salah kok itu. Misalnya contoh gampang begini, guru menyuruh kamu mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas. Tetapi ada beberapa teman ada bilang begini, sudah cukup untuk baking, asik kuatnya nak mau baku dapat langsung bla bla bla. Nah kamu harus berpikir, aduh ini guru udah suruh. Jadi kamu harus mempertahankan apa yang sudah direncanakan. Nah jika misalnya rencana tersebut tidak bisa terlaksana, maka kamu dapat memilih cara lain untuk supaya bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya guru menyampaikan begini, tugas dimasukkan besok. Nah, kamu sudah akan berusaha mau selesaikan supaya tugas itu besok diselesaikan. Tetapi dalam waktu yang kamu tidak sadari misalnya di keluarga kamu misalnya ada kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, misalnya ada kedukaan misalnya. Ya otomatis kamu tidak bisa mengerjakan tugas. Jadi kamu harus memilih waktu yang lain untuk bisa mengerjakan tugas itu dan perlu disampaikan kepada guru bahwa apa yang menjadi masalah sehingga kamu menunda tugas yang guru sudah berikan. Kemudian yang keempat ya. Jadi keempat di sini adalah memeriksa kembali atau dalam bahasa keren itu turun jadi dengan looking back. Jadi turun memeriksa kembali apa yang sudah turun rencanakan. Nah, di sini ada review aspek-aspek yang harus diperhatikan atau yang harus dipertimbangkan ketika turun akan meninjau langkah-langkah sebelumnya untuk memecahkan masalah. Ya, jadi turun akan tinjau kembali. Yaitu pertama misalnya meninjau semua informasi penting. Ya, tinjau informasi penting jika sudah diidentifikasi. Ya, ini DP cerita kalau torong so pernah lihat, torong tinjau kembali. Ini so betul-betul ini atau belum ini dia. Ya. Kemudian kedua, meninjau semua perhitungan yang terlibat. Jadi torong boleh kalkulasi, misalnya kalau ada rencana mau bertamasya misalnya. Hitung baik-baik, jangan kurang kaget tengah jalan habis air atau habis minum ya. Atau kehabisan minyak, kehabisan ini. Jadi harus dihitung kembali. Kemudian mempertimbangkan apakah solusi yang logis ya. Jadi kalau misalnya kamu pergi ke suatu tempat kemudian akan melakukan kegiatan, kamu harus pikir ini yang kamu lakukan ini masuk akal atau nyanda ya. Kira-kira ini bisa diterima oleh orang-orang di sekitar atau nyanda. Kita bertindak begini kira-kira orang tua senang atau enggak ya. Jangan kamu bab pirang rambu kamu pikir itu kan sujago gitu atau mau di panjang rambut sujago. Ya garis-garis tangan tuh kira sujago, bukan ya. Jadi harus kegiatan yang positif, yang logis lah ya, yang positif. Kemudian mencari alternatif atau solusi lain. Misalnya ketika kamu akan menyelesaikan tugas ya, nyanda ada internet. Nah, cara bagaimana kamu mau backing supaya tugas itu bisa selesai? Ya, kamu offline dulu, misalnya tuh rekam dulu kayak menerpe tugas, rekam layar dulu, nanti cari waktu tertentu kalau so ada signal baru Ngondi boleh kirim pemenir itu tugas. Ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah membaca ulang pertanyaan ya dan bertanya pada kamu diri sendiri. Apakah pernyataan tersebut benar-benar telah dijawab? Nah, ini benar boleh kembalikan ke kamu. Ini benar sudah 2 kali pertemuan. Nah, di sini benar boleh kembalikan.
Yang sudah ikut minggu lalu, apakah sudah selesaikan DP tugas yang tidak suruh minggu lalu? Oke, kan sudah 1 minggu berlalu. Nah, ada apa ngoni, kiapa nak backing. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak ikut minggu lalu. Nah, ada kemana kamu? Nah, harus sampaikan alasan apa kenapa kamu tidak ikut. Apakah jaringan? Apakah banyak hal pokoknya, misalnya tidak ada paket data atau apa ya. Tapi karena torong di sini dituntut untuk belajar online, berarti kamu harus bagaimanapun caranya ya, harus ada komunikasi, ada pemberitahuan supaya torong bisa melakukan proses belajar dengan lancar seperti itu. Kemudian identifikasi masalah. Nah, di sini torong baca cerita kok ngoni pikir ini torong menjadi penyidik atau apa ini ya. Tetapi di sini torang belajar, ya kamu sebagai siswa yang tadinya dari SMP, yang pikirannya kadang kala masih anak-anak TK, biasanya berpikir dia so betul padahal belum, dia pikir apa yang dia pikirkan itu so paling betul, padahal dia enggak tahu itu efek-efek apa yang akan terjadi kepada teman-teman atau kepada siswa yang lain. Nah, di sini identifikasi masalah. Nah, sering dikaitkan dengan nasib buruk misalnya, ya, atau orang bilang malapetaka. Nah, biasanya kan kalau turun dengar identifikasi apa tuh selalu orang kasih analogikan seperti apa? Oh, di situ ketika ada kejadian pembunuhan. Oh, berarti polisi sudah mengidentifikasi kenapa terjadi, siapa pelakunya dan bla 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 begitu ya. Nah, di sini jika orang melihat dari dekat sifat masalah, ya, itu masalah sendiri tidak hanya berdampak negatif sebenarnya, tetapi juga ada berbagai macam cara untuk bisa memperbaiki kelemahan yang ada pada diri kamu sendiri. Nah, di sini ya. Jadi bukan berarti kata identifikasi masalah ini cuma berarah kepada orang-orang atau kepada masalah-masalah yang seperti Anda sudah katakan tadi, tetapi pada diri kamu sendiri. Coba kamu identifikasi, kemudian kembali ke soal tugas. Kenapa enggak bikin tugas? Coba kamu identifikasi kamu mau diri sendiri. Apa yang kamu lakukan? Padahal tugas yang Munir berikan itu sebenarnya kalau kamu kirim dalam video, itu paling kalau dia bikin itu paling tinggi durasinya itu 3 menit. 3 menit sudah dengan opening itu ya. Pun dia jelaskan oleh petugas. Kemudian di sini kamu bisa membicarakan masalah yang tidak terlepas dari memahami masalah itu sendiri. Nah, meskipun orang sebagai manusia selalu dihadapkan pada masalah. Namun banyak orang yang tidak memahami definisi dari masalah itu sendiri gitu. Jadi ada orang dia berada pada masalah tapi dia merasa dia tidak ada masalah gitu. Jadi bukan pegadaian di sini. Jadi kalau pegadaian kan ada iklan kalau kamu nonton itu mengatasi masalah tanpa masalah. Padahal apa? Ngoni sebenarnya pergi ke pegadaian apa? Membuat masalah. Kenapa? Kamu menggadaikan apa yang kamu punya, diberikan uang pengganti sebagai ya memberikan kesenangan, tapi jangan lupa bulan depan angsur ya. Nah, gitu. Kalau tidak diangsur apa? Ditahan barangnya dan seterusnya. Nah, di sini masalah itu ada 2 bagian ya. Jadi masalah sederhana dan masalah kompleks. Jadi ingat ya, masalah sederhana dan masalah kompleks. Nah, turun ke masalah sederhana dulu. Nah, masalah sederhana ini mempunyai skala kecil. Nah, tidak terpaut dengan masalah lain, tidak mempunyai konsekuensi yang besar, kemudian pemecahannya tidak terlalu rumit, dan dapat dipecahkan oleh individu atau kamu sendiri. Kemudian lingkup masalahnya sebatas pada seseorang atau 2 orang dan dapat diselesaikan oleh kedua oknum tersendiri atau kamu bisa selesaikan sendiri, ya. Karena masalah itu juga kan bisa timbul dari kamu sendiri, ya. Misalnya begini, kamu misalnya ada berkeinginan sesuatu terhadap orang tua, ya. Kemudian keinginan itu tidak kamu sampaikan. Nah, kamu mulai bikin diri, mau suruh kerja, mau suruh bantu orang tua nih mau, ya. Sehingga apa ya, emang terjadi, orang, "Hei, kiapanganan nih mau kerja ini?" Orang tua enggak tahu. Kamu tidak menyampaikan. Nah, untuk selesaikan itu ya kamu sendiri, ya sadar diri Jo, kiapa ngana bapikir begitu.
atau hal-hal yang belum mampu kamu backing, yang jangan kamu backing dong ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masalah kompleks atau masalah luas. Nah, masalah ini adalah masalah rumit maupun masalah kompleks. Di sini mempunyai cakupan skala yang lebih besar. Nah, masalah sederhana tentu dapat terkait dengan berbagai masalah yang lebih besar lainnya. Kemudian mempunyai konsekuensi yang sangat besar. Dan juga dapat menyelesaikan masalah ini dengan membutuhkan kerjasama atau beberapa orang yang harus terlibat di situ untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Kemudian dia punya jangka waktu untuk menyelesaikan masalah ini adalah waktu yang sangat panjang, begitu. Kemudian diselesaikan oleh banyak pihak, seperti yang sudah sampaikan tadi. Nah, jadi masalah kompleks ini boleh kasih contoh begini. Biasanya kalau di kampung-kampung atau di mana itu ada masalah tanah, warisan misalnya. Nah, kemudian terjadilah perselisihan dua kelompok, toh, kemudian bawa ke polisi, toh, lapor polisi, kemudian habis polisi, bawa di persidangan di pengadilan, toh, habis di pengadilan apa? Memutuskan bahwa ada dua pihak A dan B misalnya. Keluarga A menang. Setelah dinyatakan menang, keluarga B, tunggu nyanda, torang ada bukti baru. Jadi torang banding ke pengadilan tinggi. Mulailah persidangan yang cukup waktu yang lama, bla bla bla. Akhirnya memutuskan keluarga B yang menang karena ada bukti baru mengatakan begini dan begitu. Toh? Setelah lagi pengadilan tinggi itu selesai, keluarga A lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan itu. Karena keluarga A juga mendapatkan bukti yang baru lagi misalnya seperti itu. Sehingga mulailah percekcokan persidangan bla 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 dan akhirnya memutuskan bahwa keluarga A yang menang, misalnya seperti itu. Atau tidak ada yang menang, jadi dibagi dua, dibagi rata, seperti itu. Ya. Jadi prosesnya sangat panjang itu kalau masalah kompleks. Jadi Mner mau sarankan kamu mau yang mana, sederhana atau yang kompleks? Jadi usahakan janganlah orang berada pada masalah yang kompleks. Kalau boleh masalah yang sederhana. Atau kalau misalnya kamu menghadapi masalah kompleks, usahakan itu jangan terlalu berbelit-belit dan boleh diselesaikan dengan waktu yang cepat. Itulah kadang-kala guru kasih tugas langsung diselesaikan, jangan menunggu waktu yang lama. Itu bikin stres penghuni. Karena habis KBM, habis meeting ini kurang mau pegang HP main game dan seterusnya gitu ya. Ntar mau lihat ada yang gabung. Ya. Oke. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan, kenapa masalah itu timbul? Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nah, di sini kenapa masalah itu timbul? Ya, masalah itu timbul akibat apa? Kesalahan yang kita lakukan sendiri. Orang tidak mungkin akan ada masalah ketika dia tidak ada kesalahan gitu. Nah, masalah bisa fatal ya atau bisa tergantung seberapa besar yang kita buat itu kesalahan. Gitu. Jadi pertanyaan kenapa ada masalah? Ya, usahakan kamu jauh dari masalah. Tetapi ingat, sebenarnya di sini kalau berbicara soal masalah, itu soal administrasi kalau dengan NER. Kamu NER kasih materi, NER berikan tugas, kamu jawab pertanyaan, selesailah masalah kita. Jadi trompe masalah dianggap seperti yang NER sudah katakan tadi adalah masalah sederhana. Tapi masalah sederhana ini bisa jadi kompleks kalau kamu tampung-tampung itu tugas. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana menyelesaikan masalah? Nah, di sini ada beberapa cara untuk bisa menyelesaikan masalah. Yang pertama, kamu harus menyadari masalah. Ya, menyadari masalah. Jadi di sini boleh jelaskan langkah pertama seorang dalam menyelesaikan masalah. Misalkan pertama, menyadari akan adanya permasalahan yang terjadi. Kemudian
kalian sebagai siswa harus sadar bahwa ketika kamu sedang diperhadapkan pada suatu masalah yang membutuhkan suatu solusi, ya, jadi harus ada solusi. Kemudian dengan begitu, seorang akan merasa memiliki sebuah kesulitan yang harus segera diselesaikan dengan baik. Nah itu, jadi kamu harus menyadari masalah. Kemudian yang kedua, memahami masalah. Nah, jika seseorang atau kamu sebagai siswa menyadari memiliki masalah, maka hal yang harus dilakukan adalah memahami, kemudian menjabarkan masalah yang terjadi. Jadi kasih tahu masalah. Memahami masalah perlu suatu diagnosa tertentu pada suatu kejadian, ya. Kemudian diperlukan informasi yang banyak untuk memahami masalah secara utuh, dan paling penting di sini adalah fokus pada masalah yang dihadapi. Itu yang disebut dengan memahami masalah. Jadi jangan terlalu backing diri, jangan bacengeng. Kalau soal salah, mengaku salah, begitu. Kemudian yang ketiga, ketahui penyebab masalah. Nah, pepatah kuno bilang apa? Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, di sini masalah yang terjadi karena ada penyebabnya, itu pasti. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian khusus pada penyebab yang memicu terjadinya masalah agar semua bisa cepat selesai. Ya, cari tahu misalnya. Biasanya kalau turun lihat kejadian ada tukar lota dia kasih panas, so dia tuh sumber masalah. Yang sebenarnya misalnya ngoni ada berteman 2 orang, masuk kalau orang ketiga, dia kasih bakal lagi kamu 2, ya. Begitu. Jadi fokus kepada siapa yang menyampaikan itu. Kemudian yang keempat, sederhanakan masalah, gitu. Jadi biasanya masalah terjadi sangat rumit akibat ulah kita sendiri, ulah kamu sendiri. Kamu menjadi apa? Putus asa. Nah, salah satu contoh itu. Nah, di sini merupakan salah satu penyebab masalah itu kurang kunjung selesai. Karena apa? Kamu putus asa. So ada masalah mesti biar begitu. Makanya sederhanakan masalah agar kamu bisa dapat menyelesaikan masalah itu dengan cepat begitu. Jadi fokus ya. Kemudian yang kelima ya, fokus pada solusi. Nah, jadi kalau ada masalah fokus pada apa sebenarnya itu masalah misalnya. Kalau ini ban kempes, siapa deh kempes? Baru cari masalah, cari penyelesaian. Ya taruh tuh, tampal tuh ban, enggak ada cerita gitu. Nah, jadi ketika mendapat masalah, hal yang sering dilakukan adalah kamu harus apa? Menyesali perbuatan yang sudah kamu lakukan dan sibuk mengasihi diri sendiri. Nah, itu kebiasaan karena kamu ada orang style menyesal padahal dia enggak sadari apa yang dia ada baking begitu. Dong bilang sama yang cerita sinetron itu. Nah, hal ini tidak baik ya kalau kamu hanya menyesali dan meratapi tidak menyelesaikan masalah. Jadi kadang-kala tuh orang bawa nangis, oh kasihan kita begini-begini. Nah, enggak, siapa mau kasih selesai apa masalah, kenapa nangis sendiri Jo. Ya, sama yang terus lihat kalau ada kedukaan, ada tuh misalnya ada opak dan meninggal, ada tuh tante menangis mengikur bengek, oh kasihan begini bla 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 bla. Nah, itu dia petanda apa? Waktu hidup dia enggak lia-lia. Nah, begitu tuh. Ya sudahlah, itu masalah lain, itu dia urusan. Nah, makanya mulailah fokus pada tindakan pemecahan masalah agar solusi segera terwujud. Jadi fokus pada inti. Bagaimana? Kita ada masalah apa kok? Oh ngana kok begini. Oh yaudah, kalau begitu tolong kasih selesai Jo. Berapa tapi utang? Apa tuh kurang? Selesai, aman. Nah dengan begitu masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat begitu ya. Kemudian yang keenam, kenali penyelesaian masalah. Nah di sini untuk menyelesaikan masalah perlu terong kenal, kemudian mengelompokkan beberapa kemungkinan penyelesaian masalah. Jadi ada beberapa banyak cara. Misalnya kalau ada bikin rusak orang pe barang, berarti apa? 1 ganti rugi. Nah, itu kalau ngana style orang kaya. Tapi kalau ngana memang enggak punya apa-apa dong, ngana minta maaf karena kita ada sengaja ada bikin begini sehingga itu rusak. Nah, orang juga yang sudah dirugikan akan ya solia ngana pe keadaan, oke lah begitulah. Ke depan jangan diulangi. Iya, begitu. Jangan
So salah lestel angkule. Nah, itu. Kemudian buat daftar tabel untuk mengelompokkan kemungkinan solusi yang dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah. Jadi kamu bisa evaluasi kamu pediri. Aduh, kita kok tidak bikin begini, berarti kita cara penyelesaikan begini dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Kemudian cara untuk menyelesaikannya juga di sini yang ketujuh, ya, temukan strategi penyelesaiannya. Nah, tentu kamu harus ada strategi. Bagaimana Pak Bubus? Itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Setelah kemungkinan penyelesaian masalah terbentuk misalnya, masalah terbentuk, segeralah membuat strategi penyelesaiannya. Jadi kalau kamu sudah pikiran bagaimana mau selesaikan masalah, silakan bertindak dengan menggunakan strategi yang kamu sudah pikirkan itu. Nah, strategi yang baik diperlukan untuk menyelesaikan segala masalah dengan baik. Nah, seseorang harus paham mengenai masalah yang dihadapi dan dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan bijaksana. Jadi bijaksana kamu selesaikan masalah, begitu orang juga yang dudukkan bijaksana supaya bisa ketemu pada zero, pada titik yang memang sama sekali endingnya bagus lah pokoknya. Semua disenangkan, tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang kedelapan, evaluasi implementasi pemecahannya. Jadi di sini pastikan evaluasi terhadap solusi pemecahan masalah yang sudah diambil sebelum kamu implementasikan atau kamu laksanakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar merupakan keputusan yang tepat. Jadi ingat baik-baik, jadi setel baik-baik supaya ketika eksekusi itu penyelesaian masalah bisa mendapatkan keputusan yang tepat dan adil begitu. Kemudian jangan mengeluh berlebihan. Nah, ini biasanya kamu sebagai siswa kan terlalu banyak merengek, ya. Sesuatu yang gampang kamu bikin susah. Nah, itu biasa terjadi ke kamu itu. Cuma mau minta misalnya uang jajan, terlalu merengek-rengek dan akhirnya enggak dapat toh. Gitu. Karena meminta lebih. Nah, kebiasaan mengeluh di sini ya tidak akan menyelesaikan masalah. Justru dengan sikap seperti ini itu menjadi penyebab otak kita terdoktrin bahwa masalah sangat rumit padahal cuma meminta jajan gitu ya. Kemudian sangat kompleks, kemudian sulit dan tidak mudah diselesaikan karena kamu memiliki keinginan yang seharusnya belum bisa kamu dapatkan itu ya, belum saatnya. Nah, kebiasaan ini sangat tidak baik, makanya itu harus diubah itu kebiasaan supaya dapat menyelesaikan dan kamu bisa mendapatkan solusi yang baik. Kemudian yang ke-10, segera ambil tindakan. Nah, tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah ini mutlak ya, sangat mutlak dilakukan karena pemahaman pada masalah itu akan fokus dalam mencari masalah. Kepandaian dalam menyusun strategi akan membuahkan hasil jika tidak segera bertindak dalam menyelesaikan masalah. Jadi harus ada tindakan yang tepat, momen yang tepat, waktu yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah. Kemudian yang ke-11, atur emosi. Nah, ini emosi dari pola berpikir seseorang adalah dua hubungan yang saling berkaitan, yaitu pengendalian emosi yang baik akan mempengaruhi pola pikir yang baik. Nah, jadi kalau kamu hadapi masalah, tenang, itu DP inti, supaya kamu bisa berpikir jernih sehingga setiap masalah yang dihadapi itu pasti akan bisa diselesaikan. Kemudian yang ke-12 adalah berpikir logis. Nah, berpikir logis di sini sama artinya dengan berpikir rasional. Kemudian dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Oleh sebab itu wajib bagi seorang untuk dapat berpikir secara logis dan positif agar masalah bisa dihadapinya dan dapat diselesaikan dengan baik.
Jadi ada tuh biasa orang dengar positive thinking juga. Jangan selalu kira-kira itu ya. Karena orang kalau kira-kira itu kan orang bikin masalah. Jadi kalau apa orang ada bikin bagus, silakan dipuji. Kalau ada orang bikin enggak bagus, ya kasihan ya, begitu. Jangan semua marah atau apa ya, biarkanlah itu orang. Ya. Kemudian yang terakhir ya adalah bersikap proporsional ya. Ya, yang bilang fair lah di sini ya. Jadi di sini boleh dikatakan kejiwaan seseorang di sini ya dapat terpengaruh oleh sifat-sifat negatif karena sikap proporsional yang dilakukannya gitu. Makanya dalam menyelesaikan masalah harus dalam kondisi yang apa? Tenang, santai, gitu ya. Agar permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Gitu. Kalau ada perasaan marah, stres, atau sedih, di situ tidak akan dapat menyelesaikan masalah dan justru permasalahan ini akan lebih rumit dan lebih ribet untuk bisa diselesaikan. Jadi bersikaplah yang proporsional. Jadi tolong bisa menempatkan kamu tolong pilih pada persoalan mana dan tolong bisa bersikap lebih bijak begitu. Kalau misalnya kamu dinyatakan salah, terimalah itu kesalahan yang kamu perbuat. Tidak mungkin kamu dikatakan salah kalau kamu tidak melakukan kesalahan. Ya. Jadi seperti itu materi yang Ner sampaikan kepada kamu dan di sini materi informatika ini yang kedua ini lebih mengarahkan kamu supaya berpikir komputasional dan bisa berkebinekaan yang global ya karena di kurikulum SMKPK itu lebih mengarahkan kamu ke mengarah ke profil pelajar Pancasila. Jadi ingat-ingat dulu apa yang Uni dah hafal di SMP, di SD, bagaimana terus ada rasa nasionalis, NKRI itu harga mati, jangan cuma lihat-lihat orang kirim-kirim hoax. Nah, itu kan selalu bikin masalah ke orang. Ya. Demikian materi Menir hari ini. Nanti sebentar Menir akan matikan rekornya dan akan masuk ke sesi pertanyaan. Bentar ya. Menir akan hentikan recording.